Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu sahabat Akupi, Akupunktur Indonesia. Salam Indonesiaku sehat. Yes. Yes. Berbicara akupunktur tidak pernah ada habisnya. Banyak hal menarik yang perlu dipelajari. Bahkan yang paling sederhana sekalipun tidak luput dari perbincangan. Termasuk kali ini sebuah pertanyaan yang sepele tetapi besar maknanya. Apa itu? Yaitu mengapa belajar akupunktur? Mengapa pertanyaan ini dibahas? Seberapa menariknya pertanyaan ini? Ya, menarik karena yang menjawab adalah pelopor akupunktur Indonesia, Profesor Dr. Kusnadi Saputra, dokter spesialis radiologi. Salam Indonesiaku sehat, Prof. Kus. Ya, yes, Indonesia sehat. Ya. Alhamdulillah, Prof. Kus terlihat segar, semangat, habis berolahraga ya, Prof. Oh, pasti harus olahraga. Iya. Bagaimana dengan sahabat Akupi semua? Semoga sehat selalu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Tentang kurikulum vitae, Prof. Kusnadi. Prof. Kusnadi kelahiran Malang, Arema, ya Prof ya, Arek Malang. Arema, betul. Riwayat pendidikannya lulus S1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 1980, lulus S2 Spesialis Radiologi FK UNER tahun 1989, lulus S3 Pasca Sarjana FK UNER tahun 1999, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI tahun 2013. Aktivitas Prof. Kus saat ini sebagai peneliti senior pada bidang Litbangkes Kemenkes RI, juga sebagai pembina dan dosen Akademi Akupunktur Surabaya AAS. Pembimbing skripsi mahasiswa beberapa universitas negeri di Indonesia dan luar negeri. Juga memberi ceramah presentasi ilmiah, baik di Indonesia maupun internasional, seperti Australia, Turki, Belanda. Juga member dari organisasi akupunktur WFAS, World Federation of Acupuncture Society, member dari ICMAR, International Council Medical Acupuncture and Related Techniques. Oh ya, Prof. Apa bedanya organisasi WFAS dengan ICMAR? Ya, WFAS adalah awal dari organisasi akupunktur dunia yang berpusat di Beijing, dan itu ada lebih dari 180 negara bergabung. Dan WFAS, World Federation Acupuncture Society, itu bagian dari Badan Kesehatan Dunia WHO, sedangkan ICMAR adalah International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques, itu adalah tempat berkumpulnya dokter-dokter akupunktur dari lebih dari 120 negara. Nah, kalau ICMAR pusatnya ada di Jerman, ya, di Berlin. Kalau WFAS ada di Beijing, dan dua-duanya sekarang saling kerjasama untuk memajukan akupunktur di dunia ini. Itu pertemuannya tiap tahun ya, Prof ya? Setiap tahun di BFAS saya sebagai eksekutif komite dari kira-kira 80 negara, ya, setiap negara ada satu. Terus kemudian di ICMAR saya sebagai scientific committee dan sekaligus sebagai Indonesian Ambassador of Acupuncture, ya. Jadi tiap tahun ya Prof ya berangkat ya. Hanya tahun ini aja yang absen ya.
Karena memang di sana Ya, nggak ada ya, Prof ya. ya, memang dibatalkan sampai tahun depan memang. Oke. Ya, begini Prof. Tanggal 21 Agustus lalu, hari Jumat pagi, itu di Metro Sinwen, Prof. Kusnadi menyampaikan tentang terapi akupunktur untuk kesehatan. Prof juga menjelaskan sejarah diterimanya akupunktur di dunia kedokteran, terutama di Indonesia. Bahkan penelitian Prof, disertasi Prof itu adalah tentang akupunktur. Pertanyaan saya, Prof, mengapa Prof Kusnadi belajar akupunktur? Bukankah saat itu tahun 1990-an, 30 tahun yang lalu, ilmu akupunktur masih jarang. Mengapa Prof Kus mengembangkan akupunktur? Apa sih istimewanya, Prof? Ya, jadi gini ya, kalau kita telaah lebih detail sejarah penyembuhan di dunia, ya, kalau orang itu merasa sakit, rasa penderitaan yang tidak enak yang pertama kali dirasakan oleh manusia itu adalah lapar. Sakit itu adalah lapar. Kalau lapar, obatnya adalah makan supaya dia tidak lapar lagi. Kemudian di dalam sebuah pengembangan, kalau dia sakit yang lain yang bukan lapar, umat manusia itu berusaha mencari model bahan alam yang bisa dipakai untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Kalau bahan alam yang dimakan tidak menyembuhkan sakit, maka tindakan kedua yang dipakai adalah sentuhan atau pijatan atau touch healing. Nah, salah satu touch healing yang ada di Indonesia adalah keroan touch healing. Ya, keroan. Tentu kita semua yang ada di Indonesia hampir semua sudah merasakan keroan itu, gitu ya. Itu adalah salah satu touch healing. Kemudian pijat, itu juga touch healing. Dan kalau di desa, kalau sakit kepala, maka orang akan dicetoti rambutnya supaya nyerinya hilang. Itu adalah salah satu touch healing yang modelnya adalah model scalp acupuncture. Juga ada di beberapa daerah di mana upaya-upaya tradisional itu juga dilakukan seperti pijatan pada pelipis. Kalau para pendengar pernah melihat di pasar di mana orang Madura keroan pada jidatnya dia, ya, pada pelipis dan jidatnya seperti model kipas, itu adalah model tradisional akupunktur yang ada. Artinya permukaan tubuh kita kalau dirangsang, ya, dirangsang dengan sebuah sentuhan atau pijatan dan menimbulkan perbaikan fungsi, itu adalah salah satu dasar tradisional model akupunktur. Sehingga tentu kalau kepercayaan keroan dia menyembuhkan sakit karena roh segala macam, itu saya kira tidak benar, ya, tidak benar. Keroan itu adalah budaya penyembuhan model Jawa yang ternyata bukan hanya Jawa, tapi di daerah Yugoslavia juga ada model keroan. Nah, itu dan tentu kita harus memanfaatkan karena budaya Nusantara, ya, yang dinamakan pusaka Nusantara, gaya penyembuhan yang ada di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 400 macam, ya, itu kita bisa menyamakan dengan model akupunktur. Karena akupunktur sudah tercatat dan sudah disusun sejak ribuan tahun yang lalu, maka akupunktur layak untuk dipelajari untuk sebuah penyembuhan, dan penyembuhan itu bisa kita promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Artinya kita juga bisa menyehatkan tubuh kita,
kita juga bisa memperkuat tubuh kita supaya tidak sakit, terutama sekarang ya, era pandemi ini yang paling bisa menahan adalah satu, tentu kita jaga jarak, dua pakai masker, tiga cuci tangan. Yang paling penting juga adalah daya tahan tubuh kita, sehingga kalau ada virus yang mungkin masuk itu tidak menyebabkan kita sakit. Saya kira itu, Dr. Lisa. Iya, iya, Prof. Jadi kalau saya buka-buka di internet itu, googling itu ya, Prof ya, ternyata kerokan itu sudah menjadi budaya Indonesia. Karena raja-raja petinggi kerajaan Nusantara ini banyak melakukan terapi ini. Dan kalau saya baca sejarahnya itu, Prof, ini mereka menggunakan koin. Ada kepercayaan. Koin berfungsi untuk menarik roh jahat yang membuat menderita sakit itu keluar dari badannya. Jadi roh jahat itu keluar dari badannya. Karena roh jahat dianggap tertarik pada uang. Jadi semakin merah dan gelap tanda guratannya, itu semakin parah masuk anginnya. Berarti ini mitos ya, Prof ya. Tadi Ya, mitos. menyampaikan. Iya, baik. Ini saya buka, Prof. Ternyata aneka model kerokan. Ada yang model difus, menyeluruh ini rata, kanan dan kiri. Kemudian ada yang kerokannya tidak beraturan nih, Prof. Kemudian ada yang model seperti rumah segitiga. Ada juga yang tidak beraturan seperti ini. Ada yang memanjang ya, memanjang. Ada yang bahkan diteruskan ini sampai ke tangan, lurus sampai hitam ini. Kemudian ini ada yang model seperti kipas ke bawah ya. Ada yang ada garisnya satu, ada yang ada garisnya dua, Bro. Nah, ini ada yang garisnya ini juga jaraknya ini jauh, seperti ini hingga merah sekali. Ada yang model, nih ini kerokan cinta, Bro. I love you. Bahkan sampai ada tutorialnya ini. Tutorial kerokan. Nih, kerokan sampai masuk di ini ya, Prof ya. Becak ini. Apa? Kerokan berseri. Apa ini? Apa istilahnya ini, Prof? Ya. Jadi kerokan satu-satu sama lain. Oke. Lah dari kerokan seperti ini yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Bahkan ini ada yang dengan alat ini, koin, alat ya seperti pensil. Ini yang banyak dipakai, Prof, koin lama. Bahkan ini dijual belikan ya, koin lama ini. Mungkin ini katanya ada hubungannya dengan untuk menarik roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Ada juga yang dari tanduk. Ini dari elektrik ya, dengan menggunakan listrik. Ada yang pakai bawang merah, kemudian balsem, jahe. Nah, bagaimana menurut Prof? Kerokan semacam ini, Prof? Ya, Dan ini, ya. Jadi prinsipnya kerokan, dan untuk diketahui ya, kerokan itu sudah diteliti sampai penelitian yang dalam sekali ya, sampai menghasilkan disertasi doktor, dan sekarang sudah menjadi profesor, yaitu Profesor Dr. Didik Tamtomo ya, yang ada di Universitas 11 Maret. Dia meneliti kerokan dan dia membuka masalah kerokan itu kenapa kok bisa menyembuhkan, gitu ya. Nah, pada prinsipnya tubuh kita itu bagian belakang itu temperaturnya lebih tinggi 1 sampai 1,5 derajat Celcius dibanding dengan bagian depan. Ya, karena itu sangat terbagi menjadi sebuah model persyarafan otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik, gitu ya. Nah, yang bagian belakang
ini karena dia lebih panas, dia mengandung jaringan pembuluh darah bawah kulit lebih banyak daripada bagian depan, ya. Karena itu di akupunktur dikatakan bagian belakang sifatnya yang atau panas, bagian depan itu sifatnya yin. Nah, tentu kita tahu kalau bagian belakang tubuh itu temperaturnya turun lebih dari 1 derajat Celcius, maka tubuh kita bereaksi. Bereaksi adalah caranya adalah menutup seluruh pori-pori kulit kita sehingga kita mempertahankan supaya panas tidak keluar dari kulit bagian belakang tubuh. Dan ternyata penutupan pori-pori tadi menimbulkan rangsangan parasimpatis, syaraf parasimpatis, syaraf otonom, dan berpengaruh kepada organ-organ viscera kita. Salah satu organ viscera tadi adalah jantung. Jantungnya berdetak lebih cepat, ya. Tentu adalah upaya untuk memompakan darah pada bagian belakang tubuh sehingga panasnya kembali. Nah, dengan kecepatan detakan jantung tadi diimbangi oleh kecepatan pernapasannya meningkat, tapi juga akibatnya lambung kita menjadi dan usus menjadi lebih lemah, ya, peristaltiknya menurun, dan kita merasa kembung, kita merasa agak neratap jantung kita, dan juga paru-paru kita bernafas tersenggal-senggal. Gitu. Itu adalah sebuah reaksi di mana saraf otonom tadi bekerja untuk mempertahankan diri supaya panas di belakang tubuh kita itu tidak keluar lebih banyak. Dan itu disebut dengan cold syndrome, sindroma dingin, ya, atau pada akupunktur disebut sebagai yangsi akut, ya. Nah, keroan adalah apapun gambar keroan yang ada di belakang tubuh kita adalah membuka pembuluh darah, ya, pembuluh darah kulit kita sehingga warnanya menjadi merah-merah tadi, dan kemudian meningkatkan panas kalau dia mengalir darahnya pada pembuluh darah dengan lebih cepat, maka dia panasnya akan meningkat dan panasnya akan kembali sehingga tubuh kita bagian belakang menjadi lebih panas daripada bagian depan. Itu adalah itu adalah cara penyembuhan dengan sentuhan, dengan touch healing tradisional, ya, untuk mengembalikan keseimbangan syaraf otonom kita antara simpatis dan parasimpatis. Jadi gambar apapun saya kira tidak bermasalah. Memang ini kelihatannya gambar-gambarnya adalah gambar artistik gitu ya. Ada gambar mata, ada hidungnya, ada gambar cinta dan seterusnya. Tapi sebetulnya sama, ya. Kira-kira demikian, Dr. Lisa. Terus untuk penggunaan bahan atau alat untuk keroan ini bagaimana menurut Prof. Gus? Ya, sebetulnya keroan tadi dulu karena kita tidak punya cara lain, maka dipakai uang gobang namanya. Itu yang kelihatan itu adalah uang gobang kuno itu, ya. Dipakai karena dia besar dan halus dan tidak tajam sehingga tidak melukai kulit, tapi melakukan gesekan-gesekan sehingga pembuluh darahnya menjadi melebar. Jadi apapun alatnya, dengan batu, dengan jahe, kalau jahe nanti itu yang dibutuhkan adalah panasnya. Atau dengan ujung gelas, biasanya juga gelas yang kecil dipakai untuk keroan. Yang penting adalah tidak melukai kulit, tapi membuat gesekan supaya pembuluh darah bawah kulitnya menjadi lebih melebar dan panasnya kembali menjadi seimbang. Saya kira itu. Untuk penyebaran infeksi, Prof, kalau menggunakan uang-uang yang kotor ini dipakai pindah-pindah orang gitu? Iya, memang sebaiknya keroan itu kita mempunyai koin pribadi sehingga tidak digunakan banyak orang. Dulu sebelum ada hepatitis dan AIDS mungkin tidak terpikirkan hal seperti itu. Tapi sekarang kita juga harus lebih hati-hati lagi
apalagi sekarang zamannya virus ini ya, maka kita lebih baik menggunakan koin pribadi atau koinnya habis dipakai dikasih air panas ya, masukkan dalam air panas, dibiarkan supaya tidak terjadi pemindahan bibit penyakit pada orang lain. Saya kira itu. Ya, baik, Prof. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa kerokan ini merupakan pengobatan holistik yang mudah. Ada 4M, mudah, bisa dilakukan di mana saja oleh siapa saja. Murah, bisa menggunakan media uang logam, ujung sendok, minyak, dan lain-lain. Mesra, ada kontak, sentuhan, kasih sayang saat melakukan kerokan. Dan manjur, banyak yang merasakan manfaatnya. Nah, ini bagaimana, Prof? Katanya ada kerokan yang benar ini, Prof. Ya, kerokan yang benar adalah dilakukan di bagian belakang punggung kita, itu yang benar. Karena yang dibutuhkan adalah bagian belakang punggung, gitu ya. Dan saya kira yang digambar itu sudah benar, gitu ya. Bisa juga di leher bagian belakang, karena kita tahu leher bagian belakang ini adalah bagian yang paling mudah terpengaruh oleh temperatur dingin, ya. Di dalam akupunktur di situ ada 4 titik, yaitu Fungzhe dan Fengmen yang sebagai pintu angin dan gerbang angin, itu benar sekali. Kalau pada bagian itu temperaturnya menurun, maka seluruh bagian belakang tubuh kita juga ikut merasa dingin. Terjadi sebuah vasokonstriksi. Dan pada penelitiannya Profesor Didik Tamtomo dilakukan sebuah cutting biopsi, jadi dilihat pembuluh darah di bawah kulit, memang terjadi peningkatan bahan kimia tubuh yaitu beta endorfin, sehingga kita merasa setelah kerokan kita merasa lebih rileks, lebih enak ya, dan itu kalau diterus-teruskan di kerokan secara rutin maka kita merasa ketagihan katanya gitu ya, tapi memang benar. Jadi karena kerokan tadi meningkatkan sekresi beta endorfin yang ada di bawah kulit, saya kira. Ini yang Lisa. Iya, Prof. Saya lihat juga ada yang kerokan di bagian depan tuh berarti manfaatnya kurang ya, Prof ya. Lebih baik di Betul, belakang. Itu tidak begitu bermanfaat karena yang bermanfaat adalah bagian belakang tubuh sebetulnya. Iya, iya. Kalau melihat garis-garis ini, Prof, ini sesuai dengan meridian yang dipelajari dalam ilmu akupunktur. Ya, seperti pada gambar sebelah kanan ini juga banyak garis, ada garis meridian, juga ada titik-titik akupunktur. Apakah ada beda, Prof? Kalau kita melakukan kerokan itu pada jalur garis meridian dengan di luar jalur garis meridian? Ya, jadi sebetulnya kerokan itu dia kalau garis-garis seperti itu merupakan segmen-segmen syaraf torakalis itu, Dr. Lisa, ya, sampai syaraf lumbalis itu. Jadi memang karena titik akupunktur itu ada berhimpit dengan serabut syaraf, ya, maka kita bisa memanfaatkan garis-garis itu yang meliputi juga titik akupunktur yang ada di belakang, ya. Dan itu garis meridian biasanya itu adalah titik belakang tubuh kita, ya, titik akupunktur belakang tubuh yang berhubungan dengan organ. Jadi memang benar bahwa itu akan berhubungan langsung dengan organ-organ yang fungsinya tadi menurun karena ada efek parasimpatis karena kedinginan di belakang tubuh kita. Saya kira itu, Lisa. Iya, ya baik. Sahabat Akupi, penjelasan tentang meridian ini pernah dibahas Prof. Kus pada webinar Indonesiaku Sehat seri ke-7. Sahabat lihat sisi kanan atas itu adalah flyer webinar Indonesiaku Sehat seri ke-7 yang diselenggarakan oleh AAS, Akademi Akupunktur Surabaya, tanggal 8 dan 12 Juli 2020 lalu. Sahabat bisa melihat ya, di akun Instagram Sahabat AAS.
Di situ ada daftar webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Akademi Akupunktur Surabaya. Berikut juga beberapa cuplikan slide yang mewakili dari materi yang diberikan. Baik, kita lanjut, Prof. Ya, silakan. Apakah ada beda hasil antara dikerok dan ditusuk jarum di akupunktur? Ya. Kerokan adalah sebuah model touch healing, ya. Jadi sentuhan itu tentu tidak spesifik terhadap kelainan organ, ya. Dia hanya meningkatkan temperatur bagian belakang tubuh kita, hanya itu, gitu ya. Nah, tentu kita apa bedanya dengan akupunktur? Akupunktur yang dituju adalah kita secara spesifik bisa merangsang fungsi organ, kita merangsang fungsi organ, sehingga akupunktur lebih luas dan lebih spesifik pemakaiannya untuk mempengaruhi fungsi organ dibanding dengan kerokan. Kerokan hanya meningkatkan panas di belakang tubuh kita saja, dan untuk satu sindroma, yaitu sindroma dingin yang akut atau yang sindrom, ya, yang akut. Nah, kalau titik akupunktur, kita bisa memperbaiki fungsi organ yang demikian banyak dan demikian kompleks. Karena itu di dalam pemanfaatan untuk kesehatan, tentu kita belajar akupunktur yang benar, ya, yang formal, yang diakui oleh pemerintah, itu adalah belajar akupunktur di akademi, gitu ya, tingkat akademi. Karena tahun depan kita akupunkturis tradisional yang belum mempunyai sertifikat akademi, maka prakteknya tidak boleh dilanjutkan. Karena itu, belajarlah akupunktur pada jalur yang benar, yang diakui, yang formal, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan tentu akupunktur ini lebih bermanfaat dan lebih luas manfaatnya dibanding dengan kerokan. Saya kira itu, Dr. Lisa. Iya, jadi Prof, bagi masyarakat yang selama ini sudah melaksanakan atau sudah sering melakukan kerokan ini, kalau belajar juga mempelajari akupunktur itu berarti bisa ini ya, lebih manfaatnya lebih bagus lagi ya, begitu ya Prof ya? Nah, betul. Dapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Ya. Nah, ini ada tips untuk kerokan ini, Prof. Ya. Gunakan alat kerokan yang sesuai untuk anak. Gunakan bahan yang tidak menyakiti kulit seperti bawang merah dan jahe. Alat kerok jangan dipakai secara bersama-sama. Cuci bersih alat kerok setelah digunakan. 4. Berikan minyak atau yang bisa melicinkan saat kerokan dilakukan. Yang kelima, jangan mandi air dingin setelah kerokan dilakukan. Ada komentar, Prof, untuk tips ini, Prof? Ya, yang kelima. Saya kira yang kelima. Jangan mandi air dingin setelah kerokan dilakukan. Itu benar sekali ya. Karena kerokan itu meningkatkan temperatur dan membuka kulit kita ya supaya panasnya kembali. Kalau Anda mandi air dingin setelah kerokan, ya nggak ada gunanya kerokan itu, gitu ya. Jadi setelah kerokan, mandilah air hangat, itu lebih bermanfaat. Sehingga panas temperatur tubuh kita menjadi lebih normal dan seimbang. Saya kira itu. Ya, ya. Kerokan itu membuka pori-pori, kalau kemudian dikasih air dingin, pori-porinya menutup lagi ya, Prof ya? Menutup lagi dan dingin Jadi lagi. efeknya, Gitu ya. oh iya, baik, Prof. Nah, ini selesai, Prof. Ada pesan, Prof, yang disampaikan kepada sahabat akupunktur Indonesia? Ya, saya kira Akademi Akupunktur Surabaya akan terus melakukan pendidikan pada masyarakat dan akan lebih baik kalau
anak didik itu ternyata bisa menolong masyarakat, ya, itu maka silahkan masuk sebagai mahasiswa Akademi Akupunktur Surabaya, sehingga kita bisa membimbing lebih baik lagi, sehingga Anda semua lulusan Akademi Akupunktur Surabaya tentu bisa menolong masyarakat luas, ya. Sekarang ini alumni dari Akademi Akupunktur Surabaya ini masih sedikit, ya, sehingga padahal kebutuhan masyarakat sangat luas. Anda tahu Indonesia ini ada 267 juta jiwa populasinya, ya. Orang sakit itu cuma 5%, ya, yang didirikan rumah sakit macam-macam itu dengan segala macam keahliannya cuma 5%. Jadi 95% itu kira-kira sepertiga itu adalah orang yang belum sehat beneran, ya, atau setengah sakit, tapi dia belum bisa tidak masuk ke rumah sakit. Jadi perlu terapi-terapi yang bisa menunjang kesehatan, ya. Anda tahu, ya, kira-kira 80 juta penduduk seluruh Indonesia ini membutuhkan terapi-terapi yang bukan kedokteran, dan antara lain adalah akupunktur, ya. Pasti akupunkturis ahli madya akupunktur lulusan AAS ini bisa bekerja dengan baik di seluruh daerah di Indonesia, ya. Terutama daerah-daerah yang ada di luar Jawa itu sangat membutuhkan, ya, kalau para saudara-saudara belajar akupunktur atau orang dari luar Jawa juga belajar akupunktur, maka kami harapkan tenaga Anda semua bisa bermanfaat, ya, baik terhadap pasien maupun terhadap keluarga Anda sendiri. Saya kira itu. Dr. Lisa. Ya, terima kasih banyak Prof. Kus atas uraian yang panjang lebar dan begitu detail. Kami yakin apa yang telah dipaparkan Prof. Kus ini bisa bermanfaat pada sahabat sekalian. Mari kita waspada, ikuti anjuran pemerintah, hindari kerumunan, pakai masker, jaga jarak, social distancing, di rumah aja. Kecuali kalau ada perlu, baru di luar, konsumsi makanan gizi yang seimbang, olahraga yang cukup, cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Nantikan tayangan Mengapa Belajar Akupunktur Part 2 oleh Prof. Kusnadi yang tidak kalah serunya. Tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar sahabat semua bisa mendapatkan notifikasi tayangan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.